Halo semuanya, seperti biasa setiap minggu kita akan coba mengupas saham-saham yang memiliki reward yang bagus serta resiko yang kecil. Kemarin kita udah berhasil dengan Antam dan juga BRIS. Nah, mudah-mudahan pilihan kali ini bisa membantu teman-teman untuk memudahkan screening saham apa yang memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan. Mari kita lihat contoh yang akan kami ambil kali ini seperti di dalam chart berikut. Jadi yang akan kita review pertama adalah sektor aneka industri ya. Nah, sektor aneka industri, kalau kita lihat pada, saya coba besarkan sedikit. Kalau kita lihat pada perdagangan Jumat lalu, itu terjadi breakout ya sektornya. Di sini ada gap ditutup dengan breakout. Ya. Dilihat dari tren juga breakout, pola juga membentuk satu pola reversal. Jadi sektor ini menarik untuk kita perhatikan, ya, aneka industri. Nah, setelah kita tahu bahwa sektornya ini breakout, berikutnya adalah kita mencari saham apa aja sih yang ada di dalam sektor ini. Oke, kita cari informasinya. Ini ada ketemu, jadi di dalam miscellaneous atau aneka industri ada beberapa subsektor, yaitu otomotif dan komponen, ada kabel, footwear, ada tekstil dan garment. Nah, yang menarik sekarang ini yang punya kapitalisasi pasar sangat besar, pertama adalah ASI ya. ASI ya otomotif lah yang paling menarik sekarang. Ada ASI, ada IMAS ya. Nah mungkin SMSM juga ya. Ini udah tinggi sekali naiknya dan flow asing juga masih tinggi. Ada chatnya di iTech ID. Nah kita coba lihat ke apa dulu nih? ASI dulu kali ya. Kita lihat chat ASI. Oke. Chat ASI menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang secara pola ini ada pola untuk reversal juga ya, karena ketika di tes support dia terus naik. Oke. Dan juga sama seperti sektornya, ini di break. High-nya juga di break, di sini ada gap juga di break. Oke. Jadi untuk minggu depan ASI menarik untuk kita perhatikan dengan target pertama mungkin di area di sini ya. Sekitar 7%. Target berikutnya ada di sini, sekitar 13%. Pola ini akan batal jika tren yang di bawah ini, ya, tren yang ini, itu kembali di break oleh harga. Ya, jadi kalau tren itu kembali di break oleh harga, maka asumsi untuk ASI akan batal. Tapi jika tidak di break oleh harga, trendline di bawah, kita akan bisa maksimum profit tadi ya 7-13%. Berikutnya untuk otomotif lain ada tadi apa? IMAS ya. Nah, IMAS ada breakout bullish pennant ya. Dan juga sama seperti ASI, trendline-nya ini masih kuat, masih berlaku. Ini ada false break. Konfirmasi jika Senin break di harga 740. Maka target kita pertama
ke resisten terdekatnya ya. Pertama resisten terdekat high-nya ada di sini. Berarti kalau kita hitung dari 740 itu sekitar 12%. Kalau misalnya nanti break 740. Dan selama bertahan di support trendline, maka potensi gain kita itu sebesar 23%. Lumayan besar juga untuk IMAS, cuman volumenya tadi, market value dan volume itu masih lebih menarik ASI daripada IMAS ya. Coba kita lihat ASI yang tadi. Nah, ini volumenya juga besar, market value-nya tinggi, dan juga secara pola itu udah konfirmasi break di sini. Trendline di break, high resistannya di sini di atas ini di break. Ya, ini lebih menarik ASI. Itu pertama dari sektor aneka industri, ini menarik untuk kita perhatikan. Yang kedua adalah sektor tambang. Ya, kita mungkin saya tidak mengupas nikel juga menarik chartnya, cuman saya ingin mengupas batu bara ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Untuk batu bara, terlihat bahwa harga batu bara ini mulai naik. Ya, sekarang sudah di harga 56. Kalau kita perhatikan dari permintaan batu bara, ini terlihat permintaan untuk kontrak ke depan itu juga meningkat. Jadi terlihat dari harga aktualnya juga udah mulai naik. Dan kontrak untuk November terlihat juga naik, Desember juga terlihat naik. Kemungkinan karena mau masuk musim dingin ya, jadi batu bara ini layak untuk diperhatikan. Terus kita lihat teknikalnya. Nah, untuk teknikalnya, batu bara setelah koreksi terakhir itu di 57 break, dan kalau kita hitung rasionya dia udah mencapai rasio terendah ya di harga 4950 dan berhasil break juga di sini di 54 break, sekarang retest support. Jadi potensi batu bara akan naik ke 58 ke sini retest resistan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita lihat juga dari sisi indikator bahwa sekarang sudah mulai masuk ke dalam fase reversal di sini ya. Di sini. Jadi potensi batu bara juga akan naik mengetes harga 58. Nah, untuk batu bara, saham-saham apa aja sih yang menarik di dalam sektornya tambang terutama batu bara? Jadi kalau kita lihat dari sektornya dulu ya, untuk mining. Nah, kalau teman perhatikan, ini 1, 2, 3, kemungkinan ini trendline-nya sedang coba di break. Kalau ini di break dia akan menuju ke 5 di sini atau ke sini ya. Ke harga ya sekitar 1520, 1530 ya, sekitar harga di sini. Dan Senin bisa diperhatikan kalau ini berhasil di break maka konfirmasi dia akan naik. Nah, saham-saham yang ada di dalam sektor ini mungkin saya nggak akan bahas semuanya. Banyak saham batubara yang menarik ya, yang masih sideways kayak PTBA, kayak ITMG. Cuman ada yang lebih menarik lagi. Pertama kalau kita lihat adalah Indika. Oke. Kenapa menarik? Indika pertama sudah breakout dari resistance trendline. Supportnya juga tertahan ya, tertahan di 2 support kuat. Dan Indika ini kalau kita lihat berdasarkan technical analysis, di sini berada dalam impulsive wave ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan menuju ke 5. Nah, ini sudah di break maka konfirmasi. Untuk taking profit pertama ada 12%, 18%, dan sampai ke 26%.
batal jika break di sini ya. Batal jika break kembali ke sini, maka ini akan batal kalau harganya kembali turun ke bawah sini. Indika yang pertama sangat menarik, mirip-mirip juga dengan Doit ya. Karena chartnya sama, saya nggak bahas Doit, tapi ada yang menarik lain seperti Harum. Harum dari sisi fundamental juga perusahaan ini nggak punya rasio hutang yang tinggi, jadi sangat bagus ya perusahaannya. Jadi cocok buat kita long term investment. Dan juga Harum ini masuk ke dalam impulsive wave. Jadi masuk ke dalam wave naik ya. 1, 2, 3, sekarang menuju ke dari 4 sudah koreksi. Nah, kalau Senin ini berhasil break 1705, maka target kelima ini akan segera tercapai untuk Harum. Berarti masih ada 13% atau bahkan sampai ke 2200 ya. Masih ada sekitar 26%. Karena biasanya kalau nggak sampai di 13%, Harum ini juga memiliki pola yang sangat kuat biasanya. Jadi sekali naik di wave 3, itu juga akan sama ke wave 5-nya. Berarti sekitar 26% tadi ya. Atau ya paling jelek di 13% kalau misalnya harga 1705 ini berhasil di break pada hari Senin. Nah, yang menarik lain di tambang terutama batu bara itu ada Adaro. Karena Adaro punya market value yang tinggi, volume yang bagus. Jadi Adaro sudah break juga dari trendline di sini kalau teman-teman perhatikan sudah break dan target terdekat 7%. Ya kita hitung yang terdekat dulu ya, walaupun ada target tertinggi di harga sini ya. Ini target selanjutnya setelah dapat 7%. Ya, masih ada sama seperti Harum juga atau Indi sekitar 20%. Tapi target terdekat tadi aja ya. Di sekitar 7%. Nah, untuk Harum akan kembali fail analisa ini apabila harga kembali breakdown. Bisa aja false positive break di sini. False break di sini dan dia kembali ke harga bawahnya, maka balik lagi ke konsolidasi awal ya. Ini ada 3 tadi ya kita kupas, ada Adaro, ada Indi, ada Harum, dan juga ada sektor untuk aneka industri. Jadi buat teman-teman untuk hari Senin itu adalah pilihan-pilihan yang kami coba rangkumkan dari iTech ID. Nanti keputusan dikembalikan kepada teman-teman sendiri. Semoga minggu depan kita tidak mengalami taking profit dan IHSG bisa kuat bertahan ya.